Gue duluan ada kafe, dan ketika gue semester 3, gue mulai overthinking. Kira-kira kemampuan gue belajar 2 tahun bisa dipakai nggak ya? Belajar desain 2 tahun, kira-kira benar-benar bisa dipakai dalam industri gak sih? Spoiler alert, dan ternyata bisa, dan itu nggak cuma sekali. Caranya sesimpel itu. Halo guys, balik lagi sama gue Zani. Jadi mungkin teman-teman ingat sama gue sebagai Zata Santosa. Dulunya gue masih sebagai mahasiswa, dan sekarang gue udah alumni. Dan sekarang di sini gue mau sharing setelah udah sekian lama ya. Dan gue mau sharing realitanya setelah gue udah jadi alumni. Dan mungkin gue pertama-tama bakal mulai dari gimana cara gue dapet magang terlebih dahulu. Nah, teman-teman yang masih SMA mau tahu DKV kayak gimana cara industri, atau mungkin teman-teman DKV yang sekarang masih belajar dan mau dapat pengalaman juga. Jadi video ini bakal cocok banget buat kalian. Make sure sebelum nonton di subscribe dulu, jadi teman-teman gak kelewatan konten-konten yang menarik terkait DKV dan segala industrinya bareng gue Zani di sini. Jadi kalau bisa gue ceritain, sebenarnya gue itu dari semester 3 emang udah anggota volunteer mulu teman-teman. Dan bahkan dari awalnya gue yang anggota sampai akhirnya tuh gue bener-bener jadi design lead di sana. Ya meskipun emang jalannya volunteer, emang gak unpaid sama sekali, tujuannya adalah waktu itu ingin bisa dapat pengalaman gimana caranya bisa berkontribusi dalam satu company, dalam satu entitas gitu loh. Tapi gue rasa setelah udah semester lewat, 1 tahun lewat di volunteer itu, gue ngerasa kayaknya volunteer aja gak cukup deh. Gue butuh sebuah pengalaman real yang benar-benar bisa at least jadi duit, atau enggak at least pengalamannya emang benar-benar proper seperti sebuah dunia kerja gitu. Magang sih emang satu-satunya jawaban kalau kita masih cari pengalaman, apalagi sebagai mahasiswa gitu kan. Just so you know, dulu gue bener-bener gak punya relasi, gue gak punya koneksi, gue bingung gue mesti mereferensi ke siapa, gue bikin portofolio yang bagus, bikin CV yang benar dan lain-lainnya gitu. Emang bener-bener modal dekat, bener-bener modal demi gue dapat pengalaman, demi gue dapat apa yang gue mau, kasarnya kayak gitu. Dan lu tahu apa yang gue lakuin pas lagi gue apply magang? Apakah gue sudah membuat sebuah desain spektakuler dari volunteer gue? Tidak. Atau mungkin masukin fake project? Nggak juga. Menurut gue anak-anak kuliah, kecuali yang malu ambis, biasanya nggak begitu tahu terkait fake project, termasuk gue pribadi. Jadi yang gue masukin waktu itu adalah tugas-tugas kuliah dan juga hasil visual art yang gue masukin, kayak fan art gitu, sebagai media belajar Adobe Illustrator teman-teman. Dan gue rasa itu bagus, ya udah masukin aja gitu. Coba aja cari company yang kira-kira mau nampung gue, susun jadi satu PDF, si portofolio itu jadi satu CV, langsung deh gue sebar ke berbagai macam company. Waktu itu di Instagram sih. Jadi kalau teman-teman mau lihat kayak gini fotonya. Nah, tadi kan teman-teman udah pada lihat nih gimana portofolio gue pertama kali sebagai mahasiswa DKV yang mau cari magang. Lu tahu gak sih, lowongan kerja magang itu sebenarnya nggak harus pakai job platform yang di luar sosial media sehari-hari. Tapi bahkan sosial media kayak Instagram, kayak TikTok, itu sebenarnya mereka masih ngebuka lowongan magang gitu kok guys. Bahkan termasuk kayak lowongan pekerjaan itu sendiri. Dan yang gue lakuin adalah waktu itu gue bener-bener literally cari di Instagram search bar lowongan magang sih internship. Gue cari company yang kira-kira mereka ngebuka magang. Gue coba tembakin satu-satu itu email-email. Sebagian besar sih nggak di-accept sih, karena ya lu tau lah anak semester 4 tidak punya ilmu apa-apa, tidak punya portofolio apa-apa. Dan lu tau nggak? Sampai ada sesuatu terjadi. Gue ketika gue lagi scrolling, ternyata ada Instagram ads yang nunjukin kalau ada company, ada agensi di Bandung yang lagi ngebuka internship. Yang bahkan bener-bener gue tanpa nyari, tiba-tiba gue bisa langsung apply karena udah ada emailnya di situ. Dan gue mikir ini kayaknya emang udah takdir deh. Kayaknya udah qadarullah deh kalau gue harus coba di company yang satu ini. Dari banyaknya company yang gue apply, seorang Zani yang tidak memiliki pengalaman apa-apa, pasti inferior gitu rasanya. Gue juga ngerti kalau teman-teman pas lagi mau apply magang pertama kali tanpa asistensi apapun pasti ngerasa inferior. Kayak ini gue bisa gak sih kesini, gue layak gak sih kesini, atau mungkin kayak pertanyaan, ini company kira-kira kegedean gak sih kalau gue apply. Padahal di titik itu kalau saya lu ragu, pertanda itu ada company yang benar buat lo apply. Gue langsung tuh nge-tap tuh langsung Instagram lowongan magang itu, langsung gue apply. Di saat itu juga ke email telah tersedia. Lama nunggu, setelah 1 minggu selang berlalu, akhirnya gue dapet email. Dan ternyata email itu adalah undangan interview. Ya meskipun sebenarnya nggak interview juga sih, tapi lebih ke bahkan langsung onboarding buat cara magang biar besoknya udah siap langsung kerja di sana. Lu bayangin, kalau seandainya gue gak nge-apply, kalau seandainya gue gak langsung nyoba, gue bakal ngelewatin kesempatan buat bisa magang di company dengan cara semudah itu. Dan sejak saat itulah karir DKV gue dimulai teman-teman. Nah, pengalaman magang gue gimana sih akhirnya di company itu?
Bisa dibilang karena di 2021 dan 2022 itu kalau ditarik lagi itu masih zaman-zaman transisi corona, gue tuh ngerasa kalau gue cuma kuliah doang itu rasanya cuma buang-buang waktu gitu loh. Apalagi kan kuliah kan biasanya cuma di pagi siang gitu loh. Bisa dibilang magang pun emang gak harus datang setiap hari. Bahkan magangnya pun bisa sambil diselingin dengan kuliah. Karena kan kuliahnya kan kuliah online. Kita nggak buka Zoom tapi di tempat lain kita ngerjain kerjaan gitu. Dan that's the benefit of being a COVID student gitu loh. Kalau seandainya lu ngerasa lu tahu diri nih, gue malas, gue belajar, gue mesti beli e-course dan lain-lain. Gue masih banyak cek-cek tutorial YouTube, banyak-banyak mesti nonton, tapi ternyata hasilnya nggak bagus, tidak punya standar, dan nggak tahu tuh bagus atau nggak tuh hasilnya. Magang tuh cocok buat tuh. Magang tuh cocok buat lo yang buat orang-orang males, tapi lo pengen punya pengalaman, pengen punya duit, tapi waktu lo kepake dengan benar. Percaya sama gue. Setelah gue ketahui lebih dalam, agensi ini sebuah digital agensi teman-teman. Dan gue ngerasa, buat bisa magang di company ini, alhamdulillahnya adalah buat pekerjaannya tuh pas banget buat gue yang baru magang pertama kalinya. Gue sebagai desainer grafis waktu itu, ya kerjaan gue gak cuma ngedesain doang. Tapi waktu itu gue bisa tahu caranya buat bikin tabel konten, bikin brief konten. Jadi ada yang namanya content plan, ada yang namanya content calendar teman-teman. Ada analisa audiens, analisa kebiasaan audiensnya, dan macam-macam lah. Emang lumayan rumit. Tapi gue jadi belajar di situ. Oh ada loh orang bikin konten ternyata sistemnya kayak begini. Makanya orang bisa ngebikin konten jadi rutin. Makanya orang bisa ngebikin konten jadi rapi. Yang kedua, gue juga belajar buat bisa koordinasi bareng tim-tim. Karena di waktu itu graphic design-nya itu ada 3 internnya. Tapi specialty-nya satu ada fotografi, satunya yang fokusnya ke content creation. Nah makanya dari itu, gue mesti bisa kerja sama dong sama mereka yang punya specialty beda-beda. Apalagi kami juga mesti tektokan langsung sama klien yang ngejadiin kita sebagai PIC utama kerjaan desain si brand itulah kasarnya. Setelah gue ngerjain dan setelah beberapa lama gue magang, gue sadar, oh ternyata konten Instagram, feeds, dan lain-lainnya itu tuh udah high demand banget loh teman-teman buat dijadiin porto utama seorang graphic designer. Karena kurang lebih kalau orang bisa desain, minimal bisa desain sosmed lah gitu. Itu yang dicari banget di agensi. Mau kliennya besar, mau kliennya kecil. Atau bahkan pas lagi gue waktu magang di company multinasional, gue pakai portofolio dari company itu masih kepake dan masih di-appreciate banget sama expert di sana. Itu bakal gue ceritain lagi deh. Karena umumnya di agensi lu bakal megang lebih dari satu klien. Dan pastinya karakternya beda-beda. Pasti lo bakal nyesuaiin dong gimana gaya desainnya, warnanya, minimal tipografinya, dan lain-lain. Nah itu kan juga udah nunjukin seberapa versatile gimana lo ngedesain. Dan juga yang gue sadarin, ternyata gue bisa dapat ilmu lebih di tempat magang ini. Karena di situ, anak-anak magang tuh sempet dikasih sesi buat belajar bareng. Sesi diajarin sama senior di sana, kayak dia punya modul pribadi, dia punya session pribadi, buat ngajarin grid system teman-teman. Ya kurang lebih kayak gini. Jadi kayak di side ada kotak-kotaknya biar rapi. Nah itu grid system. Nah itu yang bahkan gue pakai bahkan sampai sekarang karena gue belajar grid system dari beliau di saat itu. Jadi thank you banget Teh Nurul waktu itu. Ya fun fact, dia udah pindah company sekarang. Apa ya, priceless experience lah. Waktu gue sebagai anak magang, di sana tuh ada keripik ubi yang siap diambil, ada indomie goreng dan rebus yang siap juga buat dimasak, bahkan ada nasi. Jadi anak-anak magang tuh kalau makan siang ya udah makan dari apa yang udah ada dari kantor gitu. Dan seru banget sih itu. Akhirnya, kan tadi gue bilang, gue kan tadi gak pede dong, gue inferior kan karena gue baru magang pertama kali. Karena gue magang, gue jadi pede. Karena gue udah punya ilmu, karena gue udah punya tombak pegangan dari gue ngemegang berbagai macam klien lah. Alhamdulillahnya adalah waktu itu gue megang 1 cafe dan 2 startup lah. So, jadi apa yang bisa kita pelajarin? Gue belajar satu hal. Magang itu gak cuma soal lu cari duit, tapi juga soal koneksi, soal komunikasi, dan juga ngajarin lu tentang tanggung jawab. Dan juga buat tempat lu belajar sebagai desainer sampai akhirnya nanti siap sebagai profesional. Karena emang ujung-ujungnya magang itu emang tepatnya buat lu belajar. Dan beruntungnya ada loh company yang mau nerima lu. Bahkan kalau lu ngerasa seburuk apapun dari lu gitu. Tapi at least karena lu ada dasarnya, nanti ketika lu udah masuk magang, udah masuk suatu company, kerja lu pasti bakal distandarisasi gitu. Asalkan lu juga nanti di company yang benar. Dan tips yang bisa gue kasih sebagai teman-teman kalau misalkan di sini yang anak di cafe mau mulai cari magang, yang pertama bikin portofolio. Gak apa-apa kalau seandainya dari tugas-tugas kuliah, dari kerjaan project pribadi, dari kerjaan freelance, justru itulah yang gue nunjukin seberapa lu punya kualitas gitu. Tapi juga jangan lupa nanti dikurasiin yang emang bagus dan enggaknya. Yang kedua, CV yang clean dan simple. Dulu pas gue apply, sebenarnya gue masih pakai CV kreatif yang kayak gini.
Tapi setelah beriringan waktu, sekarang udah 2025, sekarang gue pakai CV yang kayak gini, CV ATS. Jadi bedanya CV kreatif sama CV ATS, kreatif ini kan warnanya macam-macam nih, desainnya kan terlalu gitu. Nah ini kan yang desain yang ini, yang ATS, itu tuh simple, clean, benar-benar to the point, yang penting isinya tuh yang dikuatin gitu. Zaman sekarang sih kayaknya mendingan langsung ke CV ATS sekalian. Jangan lupa juga, kalau orang yang ngerekrut lu nanti mungkin aja udah pakai AI atau nggak sama sekali. Dan kenapa ini namanya ATS? ATS itu kepanjangan dari Auto Tracking System. Nge-scan cuma 7 detik dan ngambil poin-poin penting yang ngait sama lu cocok gak kira-kira ke company A atau company B gitu. Platform yang nyediain template-template CV ATS misalnya kayak resume atau mungkin Canva pun juga udah bisa kok. Terus yang ketiga, jangan lupa buat explore semua jenis industri. Jadi kan ada yang misalnya percetakan, misalkan ada yang publishing, yang kayak buku-buku gitu, atau misalnya perikanan, atau mungkin kayak agensi digital, kreatif agensi yang gue sebutin tadi di magang gue pertama. Lu apply aja ke semua, apalagi sebagai magang pertama ya. Magang pertama lu nggak usah mikir-mikir gue cocok atau nggak dulu. Tapi justru lu sebar ke semuanya, nanti once ada yang satu keterima, lu coba rasain pengalamannya, nanti juga bakal kerasa kok lu bakal cocok atau enggak. Sampai akhirnya lu bakal cobain ke company lain di tempat magang berikutnya. Karena fun fact, gue udah 4 kali magang dan udah semuanya tuh punya industri yang masing-masing yang berbeda. Jadi gue udah tahu tuh, oh kayak buat digital agency kayak gimana, advertising kayak gimana, kalau percetakan tuh kayak gimana, dan emang masing-masing punya karakter masing-masing. Nanti itu juga memperbesar peluang lu buat masuk gitu. Terus yang keempat, jangan nunggu perfect. Jangan ngebiarin perfeksionis lu ngenahan lu buat biar lu bisa belajar, biar lu bisa ngedapetin ilmu yang nggak bisa didapetin di bangku kuliah. Nanti lu bakal ngerti deh, yang namanya dunia kerja sama dunia kuliah itu beda banget rasanya. Dan bakal tuh bentuk lu trial buat bisa lu ngerasain gimana sih dunia kerja at least sedikit gitu. Jangan lupa follow up. Nanti kalau teman-teman ber-CV, jangan lupa nanti teman-teman tanyain gitu ke pihak HRD-nya. Misalkan, permisi mbak, saya ini nama lo, berdasarkan dari CV yang sudah terima, apakah saya bisa lanjut ke tahap selanjutnya? Atau nggak teman-teman juga bisa minta review, kira-kira apa yang bisa saya tingkatkan ya dari CV saya, dari portofolio saya. Dan misalkan kalau seandainya udah masuk ke tahap tes dan minta konfirmasi lagi, apakah nanti hasilnya keterima atau enggak, teman-teman juga tanya, permisi mas atau mbak, saya ini dari hasil tes yang sudah saya lakukan, apakah saya bisa mendapatkan konfirmasi sehingga saya bisa menindaklanjuti semua hal yang diperlukan untuk proses magang di company ini. Cek juga di spam box atau selalu cek email setiap hari, atau mungkin WhatsApp, karena kadang-kadang company suka ngehubungin lo lewat WhatsApp karena lebih mudah, biar lo gak ngelewatin kesempatan. Pegang prinsip ini, magang itu gak cuman buat cari duit atau posisi yang keren, tapi juga soal ngebangun koneksi dan tanggung jawab yang bakal berguna buat karir lu setelahnya sampai ke profesional. Dan dengan berbagai macam kebidangan di DKV, kebidangan desain, karena mungkin gue yakin teman-teman gak DKV semua. Dan dengan semua kebidangan desain, teman-teman pasti punya specialty yang bisa jadi ujung tombak buat serving di company tertentu. Dan kalau lo bisa mulai sekarang buat cari pengalaman, kenapa enggak? Itu dia konten terkait gue anak DKV, dan ini cara gue buat dapat magang pertama. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe biar nanti gak kelewatan lagi konten sejenis ini, konten terkait DKV dan industrinya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin sampai sejauh ini. Semoga setelah ini teman-teman bisa langsung ambil take action. See you in the next video. Thanks for watching. Dan selalu tunggu gue di video-video lebih asik berikutnya. Bye-bye!